Selamat hari Selasa saudara-saudara. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA online GKA Immanuel Malang. Kita bersama-sama hari ini akan membahas dari Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-27 sampai 30. Saya akan membacakan dulu untuk saudara-saudara. Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Berbahagia kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama sekali lagi membaca firman-Mu, dan kami akan belajar tentang kebenarannya. Tuntunlah kami ya Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara sekalian, kita sudah sampai pada akhir pasal yang ke-19 ini ya. Dan bagian ini masih terkait sesungguhnya dengan cerita tentang orang muda yang kaya itu ya. Kalau dikatakan ayat 27, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus ya. Lalu itu menunjukkan ada sesuatu sebelumnya ya. Sesuatu sebelumnya. Apa yang sebelumnya? Nah, sebelumnya adalah yang kita pelajari 2 minggu yang lalu tentang orang muda yang kaya. Ya, ada seorang, kita ingat sedikit, ada seorang muda yang datang kepada Yesus. Dia menanya tentang hidup yang kekal, dan Tuhan memberitahukan dia untuk meninggalkan hartanya dan kemudian mengikut Yesus. Kamu akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi orang muda itu kemudian meninggalkan Tuhan dengan sangat sedih. Karena apa? Hartanya sangat banyak. Lalu Tuhan mengatakan ajaran itu kepada murid-muridnya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Ya, yaitu sukar sekalinya itu adalah hard gitu, sangat sukar, atau bahkan mengatakan tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin. Lalu ketika murid-muridnya bingung, Tuhan mengatakan, memang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin, yang menunjukkan bahwa keselamatan yang kita terima ini sesungguhnya hanyalah karena anugerah Tuhan. Ya, nah dalam konteks itulah kemudian Petrus itu berkata, "Tuhan, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu." Itu kan yang Tuhan Yesus katakan untuk orang muda yang kaya itu kan ya. "Jualah segala milikmu, ya, lalu berikanlah pada orang miskin, dan engkau ikutlah Aku, dan kamu akan peroleh harta di sorga." Nah, dalam konteks itulah kemudian Petrus mengatakan, "Tuhan, kami ini kan telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Artinya kami ini kan memenuhi tuntutan yang Kau katakan pada orang muda yang kaya itu, bukan gitu. Jadi apa yang akan kami peroleh? Nah saudara-saudara, Petrus menanyakan sesuatu yang akan dia dapatkan ketika dia mengikut Yesus. Saudara-saudara, ini baik enggak? Barangkali kita bisa merasa, ikut Tuhan kok pamrih gitu ya, minta sesuatu gitu ya. Nah saudara-saudara, apakah itu hal yang buruk? Kalau kita membaca bagian ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu menanggapinya dengan baik ya. Dia tidak menganggap pertanyaan Petrus sesuatu yang tidak rohani begitu, tidak ya. Tetapi kepada pertanyaan itu, kepada pertanyaan yang tulus itu, pertanyaan yang muncul dari iman dan kesungguhan untuk mengikuti Yesus itu, Tuhan Yesus menjawabnya, ya.
Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam dalam kemuliaannya, kamu yang mengikut aku akan dapat dua hal. Yang pertama itu dikatakan tentang kamu akan duduk di atas 12 tahta dan menghakimi ke-12 suku Israel. Dan kemudian karena kau meninggalkan saudaramu laki-laki, rumahmu, saudaramu perempuan, dan keluargamu semua, kamu akan dapat 100 kali lipat, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi ada jawabannya, saudara-saudara. Dan karena itu kita mengerti betapa kita ini dalam mengikut Tuhan Yesus, Tuhan itu mengenal hati kita. Jikalau kita mengikut dengan tulus, Tuhan akan membuat kita memperoleh jawaban yang memuaskan. Tuhan tidak akan biarkan kita kebingungan gitu ya. Nah, kita menyadari teman-teman bahwa pada waktu itu sesungguhnya murid-murid itu tidak terlalu mengerti tentang Mesias, bukan? Mereka masih mengharapkan barangkali Yesus itu akan jadi raja di antara orang-orang Yahudi dan sebagainya. Tetapi dalam ketidakmengertian itu, Petrus dan 11 murid yang lain itu, bukankah mereka mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus? Ya, di dalam hal itulah ketika mereka dengan sungguh hati, dengan tulus hati, sekalipun mereka tidak terlalu mengerti dan bahkan mereka mengambil risiko, Tuhan itu memberitahukan kepada mereka, engkau akan beroleh pahala. Sungguh saudara-saudara, ada banyak hal barangkali kita belum ngerti betul ya ketika kita mengikut Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Ya, Tuhan juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan hatimu. Ya, kalau engkau menanyakannya dengan tulus hati. Nah, apa yang dijawab Tuhan Yesus kepada Petrus yang mewakili murid-murid yang lain sesungguhnya ya? Ketika mereka mengatakan, kami sudah meninggalkan semuanya, meninggalkan pekerjaan kami sebagai nelayan, sebagai pemungut cukai, apa yang lain lagi ya, untuk mengikut engkau. Kami meninggalkan keluarga kami dan kami berjalan mengikutmu, gitu ya. Dan kali ini mereka sedang berjalan ke Yerusalem ya. Apa yang akan kami peroleh? Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Nah, saudara, kalimat ini sekali lagi mengingatkan kita, ini adalah kalimat yang menunjukkan kepastian ya. Amin, sesungguhnya itu baik kata amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ya. Pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam dalam tata kemuliaannya, kamu yang akan mengikut aku akan menerima upah bersama aku di sorga itu. Nah, saudara-saudara, ada satu kata yang mungkin kita mau perhatikan, yaitu penciptaan kembali. Nah, saudara-saudara, kata penciptaan kembali ini bahasa palingenesia ya. Itu muncul di dalam bagian ini dan kemudian muncul lagi dalam Titus 3 ayat 5 yang artinya kelahiran kembali. Kalau dalam bagian ini Tuhan Yesus menggunakan kata itu untuk menunjukkan penciptaan dunia kembali. Di dalam Titus 3 ayat 5 itu Titus menggunakannya untuk menunjukkan bagaimana kita diselamatkan oleh kelahiran kembali di dalam Kristus Yesus, lahir baru. Nah, gitu ya. Jadi ini gambaran, ini apa saudara-saudara? Ini menunjukkan bahwa suatu kali akan ada pembaruan dunia ini. Nah, konsep ini sesungguhnya ada di dalam orang-orang Yahudi. Jadi sekali lagi kita mesti ingat saudara-saudara, Matius ini menulis Injil ini untuk orang-orang Yahudi, ya, untuk orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi mengenal bahwa nanti akan ada satu masa Tuhan akan memperbarui segala sesuatu, ya. Dan konsep itu memang ada nanti sampai kita bertemu dengan di dalam Wahyu, ada bumi yang baru dan langit yang baru. Saudara-saudara, kita memang belum jelas betul apa yang terjadi nanti, ya. Tetapi dalam bumi yang baru dan langit yang baru itu yang jelas Tuhan akan meniadakan segala kejahatan. Tuhan akan memperbarui dunia ini menjadi sesuatu yang indah dan Tuhan akan menjadi penguasa di sana. Apakah itu langit dan bumi yang ada pada kita sekarang atau nanti yang lain? Kita belum tahu ya.
Tapi ada indikasi saudara-saudara di dalam Petrus itu bahwa Tuhan akan memperbaharui. Artinya bumi kita ini, langit kita ini masih ada, tapi dalam bentuk yang berbeda, begitu ya, ada pembaharuan. Nah, setelah sepintas ketika saya membaca ini teman-teman, kita ini mengingatkan saya kembali ya betapa semua yang kita punya sekarang itu akan berlalu, ya, tidak akan bisa kita pertahankan. Sesuatu akan menghilangkan semua ini. Semua yang kita bangun dengan teknologi yang luar biasa hari ini, sesungguhnya itu akan menjadi bagian dari bumi dan langit yang lama itu ya. Jadi apakah yang mesti kita punyai kalau kita ini akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru? Saudara-saudara, yang bisa kita bawa adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang Tuhan katakan ya. Apa yang akan kamu bawa? Yaitu kalau kamu mempunyai aku ya. Kalau engkau mengikut aku ya. Harta yang sekarang ini tidak akan membuat kita mempunyai sesuatu di dalam langit yang baru dan bumi yang baru itu. Tetapi iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu, kalau kita mempunyai Kristus di dalam hati kita, itulah yang akan berarti ya, yang akan membawa kita kepada sesuatu yang mulia pada waktu langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, yang jelas menunjukkan pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, apa yang kita dapat? Tuhan mengatakan, kamu akan masuk bersama-sama dengan aku dan kamu akan menghakimi 12 suku Israel. Bagi saya bagian ini sesungguhnya lebih cocok mungkin berbicara untuk ke-12 rasul itu ya. Karena itu berbicara tentang kamu akan bersama-sama aku menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu memang nanti akan ada gerbang dengan 12 nama rasul itu yang menunjukkan mereka mempunyai otoritas-otoritas ya. Nah, dan mereka akan sepertinya menjadi orang yang terkemuka di dalam kerajaan Allah. Memang ya 12 rasul itu khusus. Nah teman-teman, karena itu saya merasa ini adalah bagian yang mesti kita baca. Mungkin bukan semua kita itu nanti akan memerintah suku Israel, tidak begitu ya. Tetapi ini karena Tuhan berbicara pada 12 orang muridnya pada waktu itu. Tetapi bagi kita bagaimana? Bagi kita adalah semua orang yang mengikuti Yesus akan masuk dalam kerajaan baru itu. Masuk dalam Yerusalem baru, dunia yang baru itu. Dan kamu yang mengikut aku akan bersama-sama dengan aku di sana, di mana Yesus Kristus akan bertahta. Ya, dikatakan begitu ya. Anak manusia akan bersemayam di tahta kemuliaannya. Itulah Mesias. Dia akan menjadi raja di dunia yang baru nanti, ya, bukan di dunia yang sekarang ini. Nah, jadi yang pertama, kita akan menerima hidup yang kekal dan kemuliaan sebagai seorang pengikut Kristus. Dan yang kedua, saudara, dikatakan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara, dalam Markus itu ditambahkan hal yang menarik ya. Dalam Markus 10 ayat 30 dikatakan, dan orang-orang yang meninggalkan keluarganya karena aku ya, pada masa ini. Nah, ada kata pada masa ini. Dia akan menerima berlipat ganda dari apa yang dia tinggalkan. Saudara-saudara, jadi ketika kita mengikuti Yesus, Yohanes mengatakan bukan cuma nanti kamu akan menerima berkat itu, anugerah itu ya. Tetapi pada masa ini, saudara-saudara, kita mesti membayangkan bahwa pada masa itu orang Kristen sedikit, saudara-saudara ya. Mereka tuh sekelompok kecil orang-orang. Bahkan pada zaman rasul-rasul itu mereka cuma 70 orang ya. Kemudian 12 murid ini barangkali cuma ratusan saja ya. Meskipun ada 5.000 orang laki-laki yang mendengarkan Tuhan Yesus berkhotbah. Baru pada masa-masa Roh Kudus turun, baru ada ribuan orang menjadi percaya. Ya, tapi saudara-saudara,
Dibandingkan dengan masyarakat pada waktu itu, mereka minoritas, ya. Nah, Tuhan Yesus itu di tengah-tengah kelompok kecil ini berkata, engkau yang mengikut aku, engkau yang kehilangan keluargamu, kehilangan pekerjaanmu, kamu akan menerima berlipat ganda. Untuk segala pekerjaanmu, apa yang kau tinggalkan, engkau akan dipelihara oleh Bapa yang di sorga. Ya, untuk keluargamu yang kau tinggalkan, engkau akan memperoleh keluarga yang baru. Karena itu saudara-saudara, betapa kita ini rindu di dalam gereja itu menjadi keluarga Allah. Apakah sampai hari ini ada enggak orang-orang yang karena mengikut Tuhan kehilangan keluarganya, kehilangan pekerjaannya? Ada, saudara-saudara, ada. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, engkau akan menerima yang baru. Bagaimana? Waktu kita menerima mereka menjadi keluarga Allah. Ya, gereja bukan sekedar tempat kita berkumpul beribadah bersama-sama. Tapi Tuhan mengatakan gereja itu adalah sebagai tubuh Kristus, keluarga Allah. Karena itu mari kita saling perhatikan, saling mengasihi sebagai orang-orang yang sudah meninggalkan semua yang kita miliki dunia ini untuk memilih Kristus. Ya, mari kita saling mengasihi, saling menguatkan. Ya, karena sungguh saudara-saudara, itu yang Tuhan harapkan dari kita. Dan kita akan bersama-sama sebagai keluarga sampai berapa lama? Kata Tuhan, sampai kepada kita memperoleh hidup yang kekal, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, keluarga kita di dunia ini ada keluarga yang sementara kalau kita tidak mempunyainya di dalam Kristus, ya. Saya sebagai ayah, saya punya istri, punya anak-anak. Suatu hari kita akan dipisahkan oleh kematian, ya. Dan setelah mati bagaimana? Ya, kalau kita percaya Yesus, kita akan ke surga. Kalau tidak percaya Yesus, kita akan hilang ke neraka. Ya, kita akan dipisahkan oleh kematian. Kecuali kalau kita menjadi satu di dalam Kristus Yesus. Ya, itulah keluarga kita yang sesungguhnya, yang akan kita bersama-sama sampai ke surga, tidak dipisahkan oleh kematian. Keluarga di dalam Kristus. Karena itu saya undang saudara-saudara, berdoalah untuk keluargamu, ya, orang-orang yang kau cintai, anakmu, orang tuamu. Sebab orang-orang yang kita kasihi itu suatu hari akan berpisah dari kita, berpisah oleh kematian, jikalau mereka tidak di dalam Kristus. Tetapi jikalau mereka di dalam Kristus, maka kita tidak akan dipisahkan oleh kematian itu. Kita akan melalui pintu-pintu yang sama untuk bertemu kembali nanti di sorga, di dunia yang baru itu, ya, dunia yang baru ketika Tuhan datang kembali. Betapa indahnya janji ini, ya. Ada seorang misioneri namanya James Elliot. Dia memberitakan Injil ke tengah-tengah suku Indian Auca. Ketika dia pergi, dalam cerita itu anaknya berkata, "Papa, cepatlah pulang. Bagaimana kalau nanti engkau akan terbunuh di tengah-tengah suku Indian yang buas itu?" James Elliot mengatakan, "Tidak usah khawatir anakku," begitu ya. Karena apa? Karena sesungguhnya kita semua yang percaya Tuhan itu siap untuk mati, gitu ya. Mereka lah yang belum siap untuk mati. Sebab kalau kita mati, kita masuk surga. Mereka yang mati belum kenal Tuhan itu akan masuk neraka. Maka James Elliot pergi bersama teman-temannya ke suku Indian Auca itu. Dia sempat memberitakan Injil, tapi kemudian betul dia dibunuh, ya. Dia mati. Nah, di dalam catatannya, ya, catatan hariannya itu dia menuliskan begini. "He is no fool who give what he cannot keep to gain what he cannot lose." Ya, artinya adalah bukan kebodohan orang-orang yang melepaskan apa yang tidak bisa dia pertahankan untuk diganti dengan apa yang dia tidak bisa kehilangan. Artinya saudara-saudara, adalah bukan kebodohan kalau orang itu melepaskan harta dunia ini, semua yang bisa hilang ini untuk diganti dengan hidup kekal. Nah itu saudara ya, itu sebabnya apa yang kita baca hari ini
Sungguh kiranya menolong kita teman-teman untuk memilih apa yang penting itu. Ikutlah Yesus. Dan kau akan memperoleh hidup yang kekal. Apa yang mulia, harta yang di sorga. Kau akan punya keluarga-keluarga yang kita akan bertemu untuk selama-lamanya. Katanya siapa yang ada di dalam Kristus tidak pernah mengalami perpisahan. Kita hanya sementara saja berpisah karena yang satu lebih dulu berangkat ke sorga dibandingkan yang lain. Di dalam Kristus kita akan menemukan keluarga yang sesungguhnya. Saudara-saudara, mari kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Terakhir ya, ayat 30 ini menjadi penutup, tetapi nanti akan dibahas lebih lanjut di dalam waktu yang akan datang ya, dalam Matius pasal yang ke-20 itu. Tuhan Yesus mengatakan begini, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bagian ini berbicara tentang bagaimanakah nanti kita ketika masuk dalam kerajaan Allah. Ya, kita tidak akan lagi dibedakan mana yang lebih dulu, ya, mana yang lebih banyak pelayanan dan sebagainya ya. Tetapi di sini dikatakan ada kedaulatan Allah, ya, yang akan menuntun kita semua mendapatkan apa yang terbaik bagi hidup kita bersama-sama dengan Kristus. Tidak ada yang terdahulu, tidak ada yang terkemudian. Semua kita terima karena anugerah Tuhan. Ya, saya membaca ini saya bersyukur. Saudara-saudara, mungkin banyak di antara saudara-saudara nanti waktu pulang ke surga, saudara akan menerima pahala yang besar dari saya, gitu ya. Karena semua anugerah Tuhan. Apa saya perlu iri hati? Tidak. Kenapa kok saya tidak iri hati? Sebab kita semua dipuaskan karena anugerah Tuhan, ya. Nanti di surga tidak ada orang melihat kenapa saya tidak dapat itu, kenapa saya dapat sini. Tidak. Kita semua akan bersyukur karena anugerah Tuhan. Sungguhnya kita ini semua tidak bisa masuk surga. Lebih sukar masuk surga daripada onta masuk lubang jarum. Tapi waktu kita tidak mampu, itulah kita menerima anugerah Tuhan untuk beroleh keselamatan. Ya, kita bersyukur dan kita akan bersama-sama nanti memuliakan Tuhan di surga mulia. Puji Tuhan. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Tuhan kiranya akan berkati kami dan menuntun kami dalam hidup dalam kebenaran-Mu. Dan kiranya Engkau menopang kami untuk bukan hanya menjadi orang yang mengerti firman Tuhan, tapi bisa melakukannya, menghidupkannya dalam hidup kami. Tuntunlah kami semua ya Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu nanti sore saudara-saudara, kita akan mendiskusikan bagian ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.